هيا بالعربية هيا بالعربية هيا بالعربية هيا بالعربية هيا ندرسها معا هيا بالعربية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla an nata'allam hayya bina naftah dirasatana biqiraati Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Fi hadzal yawm nahnu sanata'allam an at-tarakib, aturan-aturan yang ada di dalam bahasa Arab. Aturan ini dinamakan dengan ismul isyarah, yaitu kata tunjuk. Nah, kita menunjuk biasanya ada jarak dekat dan jauh, ya, menunjuk benda yang dekat atau benda yang jauh. Jadi kata tunjuk yang pertama ada haza, ini untuk laki-laki. Kata haza digunakan untuk menunjuk benda-benda atau orang yang muzakkar. Muzakkar berarti laki-laki dan jaraknya dekat, ya. Nah, atau muzakkar itu ditandai dengan kata benda yang tidak diakhiri oleh ta marbutah. Contohnya haza Ahmadun, ini Ahmad. Ahmad tidak menggunakan huruf ta marbutah di akhirnya. Jadi Ahmad itu berarti muzakkar. Nah, kalau muzakkar kita menggunakan haza. Contoh yang kedua yaitu haza kursiyun, ini kursi. Kursiyun tidak menggunakan huruf ta marbutah di akhirnya, maka kursiyun itu merupakan benda yang muzakkar. Nah, yang kedua yaitu hadhihi, ini untuk perempuan. Kata tunjuk hadhihi digunakan untuk menunjuk benda dan orang yang muannas. Muannas berarti perempuan dan jaraknya itu dekat, ya, benda tersebut jaraknya dekat. Kata muannas itu ditandai dengan di akhirnya ada huruf ta marbutah. Contohnya hadhihi Fatimatun, ini Fatimah. Fatimatun, tun itu berarti ta marbutah. Fatimah menandakan anak perempuan, jadi kita menggunakan hadhihi. Yang kedua hadhihi mindodatun, ini meja. Meja mindodatun, ada ta marbutah di akhirnya, maka kita menggunakan kata tunjuk hadhihi. Nah, hadhihi dan hadza itu jaraknya dekat. Jarak dekat ditandai dengan jika kita ingin menunjukkan benda yang bisa kita sentuh, ya. Nah, kemudian zalika artinya itu untuk laki-laki. Kata tunjuk zalika digunakan untuk menunjuk benda-benda dan orang yang muzakkar. Muzakkar berarti laki-laki dan jaraknya jauh. Nah, kalau jaraknya dekat tidak bisa digunakan zalika. Muzakkar ditandai dengan kata benda yang tidak diakhiri oleh ta marbutah. Contohnya yaitu zalika kitabun, itu sebuah buku. Kitabun, bun, tidak ada huruf ta marbutah di akhirnya, maka kita menggunakan zalika. Selanjutnya zalika muallimun, itu seorang guru laki-laki. Muallimun, guru laki-laki, maka kita menggunakan kata tunjuk zalika. Yang terakhir ada tilka, artinya itu untuk perempuan. Kata tunjuk tilka digunakan untuk menunjuk benda-benda muannas atau perempuan dan jaraknya jauh. Ya, dengan kata lain, muannas itu kata benda yang diakhiri oleh ta marbutah. Contohnya
Tilka saburatun, itu papan tulis. Saburatun, tun ada ta marbutah, berarti benda saburatun itu menunjukkan benda yang muannas. Jadi kita menggunakan kata tunjuk tilka. Nah, tilka ini dia kata tunjuk yang bendanya jauh dari sisi kita atau tidak bisa kita sentuh. Kalau yang bisa kita sentuh, kita menggunakan haza dan hazihi. Kalau yang tidak bisa disentuh dengan tangan, atau dia berada jauh dari kita, itu kita menggunakan zalika dan tilka. Contoh yang kedua, tilka tilmizatun, itu seorang murid perempuan. Tilmizatun, ada ta marbutah di akhirnya, maka tilmizatun menunjukkan muannas. Jadi kita menggunakan kata tunjuk tilka. Nah, untuk memantapkan penjelasan mu'allimah, mari ananda mu'allimah semuanya mohon dikerjakan latihan berikut ini ya. Petunjuknya yaitu istilah titik-titik di bawah ini dengan memasukkan kata tilka, zalika, haza atau hazihi. Sudah ingat kan? Haza, hazihi itu berarti ini, zalika, tilka artinya itu. Nah, ada perbedaannya, ada yang muannas muzakkar, ada juga yang menunjukkan jaraknya dekat dan jauh ya. Nah, itu tolong diingat. Nah, kalau tidak mengerti penjelasan mu'allimah yang tadi, mohon diulang lagi penjelasan mu'allimah ya, didengarkan berulang kali hingga mengerti. Nah, soal yang pertama, titik-titik kolamun kita isi dengan hazihi, haza, zalika, dan tilka. Di antara hazihi, haza, zalika, dan tilka, yang manakah yang merupakan untuk menunjuk kata benda yang jaraknya dekat? Nah, di dalam kurung itu ditulis jarak dekat, berarti kita pilih di antara hazihi, haza, zalika, dan tilka, manakah yang jaraknya itu untuk menunjukkan jaraknya dekat ya. Nah, perhatikan juga kolamun. Kolamun apakah muzakkar atau muannas? Nah, soal yang kedua, kharitatun. Kata tunjuk yang tepat untuk kharitatun apa? Dia yang menunjukkan jaraknya jauh. Nah, yang terakhir, babun. Babun merupakan benda yang muzakkar atau muannas. Kemudian kita pilih di antara hazihi, haza, zalika, dan tilka yang menunjukkan jarak jauh. Sekian, terima kasih. Mohon aja, semoga sukses anak-anak mu'allimah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.